kasih Anda masih terus menyaksikan program talk show Michael Chandra. Luar biasa. Nah, kali ini saya sudah bersama dua sahabat saya yang luar biasa, yaitu ada Bu Tina tadi, pengrajin miniatur alat musik tradisional Sunda, dan juga Pak Slamet. Ini perajin miniatur alat-alat transportasi. Nah, pastinya hasil kerajinan mereka dipastikan menghiasi rumah-rumah Anda nih, ya. Jadi pajangan yang indah di dalam rumah atau seringkali jadi mainan dari putra-putri yang ada di rumah, begitu ya. Nah, kalau tadi di awal kita sudah belajar melihat bagaimana mewarnai dan membuat alat musik tradisional mini. Sekarang giliran Bu Tina sama saya nih. Belajar dari Pak Slamet bagaimana membuat miniatur alat-alat transportasi. Kita mau buat apa nih, Pak? Kita mau buat motor gede. Moge gitu. Oke. Caranya bagaimana? Caranya ini kan bahan dasarnya seperti kayu seperti ini. Sebenarnya ini kan kayunya panjang. Kemudian kita potong, kemudian kita bikin pola dulu sebelum kita potong satu-satu. Nah, ini kita bikin pola. Bikin pola? Iya. Ini kayu apa ya, Pak ya? Ini kayu mahoni. Mahoni. Apakah harus jenis tertentu atau boleh kayu apa saja? Oh, boleh kayu apa saja. Cuman karena kalau di daerah saya yang paling mudah dicari adalah mahoni. Mahoni, jadi digunakanlah mahoni. Iya, kayu mahoni. Oke, setelah dibuat pola? Setelah dibikin pola seperti ini, kita potong pakai geraji kecil. Ya, nanti setelah dipotong jadinya seperti ini. Oke. Ada lubangnya. Kemudian kita tempelkan ke dalam ini bodi tengah dan ini mesin. Oh, ini ceritanya mesin motor gedenya ya? Motor gedenya. Nah, ini kita lem dengan lem tembak. Iya, dengan lem tembak. Oke, setelah itu pola ini, katakanlah ini sudah dilem gitu ya Pak ya. Ini baru satu sisi yang menutupi mesin motor. Iya. Kemudian sisi yang satunya lagi ya, kita tempelkan. Ya, jadinya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ini baru tahap awal. Tahap awal ya. Jadi harus dirakit satu-satu? Iya, nanti tahap selanjutnya ini kalau sudah ditempelkan jadinya seperti ini. Wow, tepuk tangan buat Pak Slamet. Ini baru tahapan awal. Tahapan awal, iya. Ini baru ibaratnya bodinya gitu ya? Iya. Saya pegang Pak. Setelah bodinya kita membuat apa lagi nih? Setelah bodinya kita bikin tempelkan tangkinya. Oh, tangki. Iya, kita tempelkan. Menjadi seperti ini. Oh, wow. Keren ya Bu Tina ya? Iya, keren. Itu memerlukan mesin yang banyak ya Pak? Iya, macamnya. ada banyak. Gergaji mungkin? Ada benso, ada scroll, kemudian ada mesin amplas, kemudian ada mesin bor, untuk mesin roll juga ada. Banyak sekali. Nah, setelah tangki menempel, kita lanjutkan dengan joknya atau saddle-nya. Ya, ini kita udah panas ini mungkin. Sudah panas Pak. Butuh waktu. Udah panas sudah. Memang. Segala sesuatu yang panas enak ya Bu ya. Merekatkan kembali begitu ya. Udah kebayang belum nih ya? Ini kalau ini bodinya, ini tempat duduknya. Sini pengendaranya, sini pacarnya. Roda belum, roda. Oh, roda belum, yang nggak bisa jalan ya, benar-benar. Apa dulu? Nah, ini kemudian kita tempelkan ini dulu, sliper belakang. Oh ya. Oke. Butuh berapa lama sih Pak waktu membuat satu moge ini? Kayaknya mesti telaten ya? Iya. Karena kita bikinnya langsung satu set. Jadi sekali bikin kita bikin 1000. Oh, sekali bikin 1000 piece? Iya. Wow, banyak banget ya. Kita sampai bengong 1000. Ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang roda dulu. Roda ya Pak? Iya. Ini Pak? Roda belakang dulu. Jadi kalau tadi Bapak bilang satu set 1000 piece, itu dirakitnya seperti ini juga, satu persatu? Iya, satu persatu. Jadi itu kalau satu set itu butuh waktu? Untuk 1000 piece itu jadi 20 hari. Oh, 20 hari. Saya kira 1 hari ya Bu ya? Iya. Kita kan beli semua. Wow. Bu Tina mungkin ada penasaran nih ya kan, ngebandingin sama alat musik tradisional Sunda dengan
moge gitu. Iya. Kalau misalnya ada suaranya Pak, suara motornya gitu. Inovasinya luar biasa. Seperti, jadi gong gitu ya, kayak angklung seperti tadi ya. angklung bunyi. Ya. Mungkin bunyinya paling suara motor. Iya. Motornya Bapak. Gitu. Iya, paling juga suara motor gitu. Mungkin bisa dipikirkan Iya, Pak. mungkin. Iya, kolaborasinya bisa. inovasi. Nanti bikinkan box bawahnya, Inovasinya. nanti kasihkan musik. Iya. Oke, ini sudah Iya. satu lagi berarti ya. Iya. Nah, sambil kita nunggu bagaimana Iya. Pak Slamet ini menyelesaikan, kita ajak juga sahabat-sahabat di rumah untuk melihat bagaimana sepak terjang Pak Slamet. Boleh? Boleh. Oke, kita lihat ini dia. Pria asal Klaten kelahiran 5 April 1966 inilah pelopor kerajinan miniatur dari kayu di Klaten. Ia telah menciptakan ratusan model miniatur, mulai dari pesawat, ontran, sepeda motor, becak, hingga kapal. Padahal ketika merintisnya di tahun 1997, Slamet tidak mampu membuat kerajinan. Ketekunan bukan saja membuat ia mahir, tapi juga menjadikan Klaten terkenal akan miniatur kayu. Dengan memanfaatkan gedung sekolah yang tidak terpakai, Slamet menciptakan sentra kerajinan miniatur dari limbah kayu. Setiap harinya, ada saja produk yang sudah siap dipasarkan. Ruang guru pun berubah menjadi galeri mini untuk memamerkan hasil kerajinannya. Nah, ini dia nih jadinya nih. Mungkin yang pada penasaran kan, ini jadinya yang Harley tapi versinya moge yang tadi versi lebih kecil lagi apa Iya, ya? ini yang lebih kecil. Karena kelihatan rodanya ini emang lebih kecil. Lebih kecil. Betul. Ini kurang lebih pengerjanya tadi ya, kurang lebih satu hari itu ya 50 pieces lah ya begitu ya. Tepuk tangan dong buat Pak Slamet, ini jadinya nih. Sebenarnya apa yang biasanya dicari sih Pak sama pengunjung ketika mencoba mendapatkan miniatur dari alat transportasi ini? Biasanya mereka kasih ide-ide baru nggak? Bikin ini dong Pak, bikin ini dong gitu. Apa biasanya yang jadi favorit mereka? Ya ada juga, tapi sampai sekarang yang jadi favorit itu masih Moge. jenis mogenya. Ya. Tapi yang lain juga jalan semua. Tapi untuk selama ini yang jadi favorit masih moge. Moge ya. Iya. Yang helikopter segala macam ada pesawat, tapi yang paling Semuanya laris ada. memang moge Iya. ini, motor gede. Ada ontran, ada VW, ada kapal, ada pesawat, banyak, ada becak, sepeda, banyak sekali jenisnya. Ini karena dari dulu emang suka moge sampai bikin miniatur ya, atau kenapa pilih alat transportasi? Ya karena suka aja, dulu kan masih langka, jadi kan unik gitu kan. Iya. Saya tertarik, kemudian saya beli satu persatu, akhirnya kan menumpuk gitu. Akhirnya mosok kita beli terus kan gitu kan, akhirnya punya ide untuk bikin sendiri, sampai keterusan sampai sekarang. Coba-coba awalnya. Iya, coba-coba. Susah nggak Pak? Coba-coba waktu awalnya membuat dari satu moge gitu kata. Ya awalnya susah, tapi ternyata setelah kita jalani asik juga, akhirnya mencoba yang lain dan sampai jenisnya itu banyak sekali. Oke, berarti dari susah-susah nyoba-nyoba sekarang sukses. Produknya langsung di ekspor ke luar negeri juga ya Pak ya? Iya. Ada permintaan di sana. Kemana aja tuh? Itu ada ke Turki, ke Iran, ke Sri Lanka. Ceritanya sampai bisa menembus pasar luar negeri. Itu mungkin dari website yang saya ini ya, karena itu semuanya tamu tuh datang sendiri. Saya juga nggak nyangka dia datang sampai mencari ke alamat saya. Wow. Seperti itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Slamet. Nah kalau tadi Pak Slamet ini kan sukses ya Pak, bisa mengekspor ke sana. Kalau Bu Tina ini punya kisah ditipu, konsinyasi dan lain sebagainya. Oh iya itu. Ya. Jadi gini. Saya kira banyak Maksudnya pengalaman kan tipunya. bukan tertipu, itu Iya. lebih ke pengalaman kita Berbisnis. berbisnis. Ya, Seperti itu, apa Bu? Saya anggap itu bukan tertipu, tapi lebih ke jadi pengalaman saya untuk lebih berhati-hati. Kalau misalnya memang menitipkan barang, kemudian barangnya sudah laku, tapi uangnya
entah kemana gitu ya. Nah itu jadi bahan pertimbangan saya untuk konsinyasi. Jadi ceritanya apa sih Bu? Awalnya seperti apa? Ya awalnya kalau misalnya waktu awal pemasaran, kita kan ingin memasarkan produk kita. Betul. Nah saya titipkan gitu ke beberapa galeri atau ke beberapa tempat. Nah sistemnya jarang orang cash gitu. Betul. Jarang orang konsinyasi cash. Begitu ya? Konsinyasi ya. Nah itu mungkin ada juga yang bagus pembayarannya. Kalau misalnya terjual ya ada pembayaran. Ada juga yang memang barangnya nggak ada. Pas dicek juga uangnya nggak ada. Nah seperti itu. Tapi mungkin itu jadi pelajaran ya. Tapi saya anggap itu pelajaran berharga karena sekarang saya mendingan jual putus saja, jual putus. Nah dengan harga yang lebih terjangkau. Begitu ya. Tepuk tangan dong buat Bu Tina. Jadi belajar dari masa lalu ya. Iya. Kalau Pak Slamet sendiri punya pengalaman kayak gitu Pak? Ya hampir sama. Sama ya. Namanya juga pebisnis ya. Wajar ya begitu ya. Betul. Apa Pak pengalamannya? Sama juga seperti Ibu gitu. Awalnya bagus juga pembayarannya cash gitu kan. Lama-lama karena sudah kenal bagus, sudah beberapa kali belanja, akhirnya sedikit kurang. Akhirnya makin lama kekurangan itu makin banyak. Lah setelah banyak itu dia nggak kembali. Waduh, hilang. Betul. Jadi gitu. Waktu itu total kerugian seperti itu berapa Pak? Kisarannya sampai berapa? Bapak masih ingat nggak pengalaman ada itu? yang satu nota itu 8 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500. Wow. Terus apa dari pelajaran itu apa yang bisa dipetik Pak? Ya dari pelajaran itu akhirnya juga hati-hati tentunya. Hati-hati kita seleksi betul itu bagaimana karakter si calon pembeli. Iya si calon pembeli. Apalagi kalau tamu dari luar itu saya lebih hati-hati lagi. Jadi proses pembayarannya barang setelah saya kerjakan selesai semuanya 100%. Sebelum pembayaran lunas barang nggak boleh diambil. Betul. Jadi lunas dulu baru barang kita kirim ya. Baru kirim ke kargo. Makanya nggak heran sekarang Pak Slamet maupun Ibu Tina bisa sukses ya dengan miniaturnya ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Tina dan Pak Slamet. Nah karena mereka juga luar biasa, ini saya mau tunjukkan ke Anda semua. Ini adalah yang di tangan saya juga luar biasa. Memecahkan rekor dunia, yaitu buku terkecil nih miniaturnya ya. Di dalamnya kalau Anda bisa lihat, ini juga ditulis lengkap dengan tulisan tangan, di dalamnya bisa dilihat dan dibaca ya. Jadi benar-benar ini saya suka kadang-kadang mikir apa kurang kerjaan ya yang membuat ini, gimana cara membuatnya, gimana menulis, sama seperti yang ada di Frameless nih. Contohnya lihat nih. Kebayang nggak tuh ada tulisannya, lalu di dalamnya juga ada setiap lembarnya tuh ada tulisan-tulisan tangannya. Ada kumpulan puisi. Dan saya sih nggak kebayang ya cara buatnya saja nggak kebayang, apalagi siapa yang mau baca, butuh kacamata, kaca pembesar mungkin ya. Nah berikutnya juga memecahkan rekor dunia yaitu Rubik terkecil. Nih miniaturnya juga, ini orang-orang di luar negeri ini luar biasa semua juga ya. Sama seperti Pak Slamet dan Ibu Tina gitu ya. Ini kalau biasanya kita main, ini bisa dimainkan ya, kalau dilihat itu bisa dimainkan. Jadi kalau sekarang siapa yang memainkan coba? Ini cara membuatnya menyamakan warnanya saya bingung, apalagi kalau yang besar saja bingung, apalagi yang kecil gitu ya. Nah ini Rubik. Nah, terakhir itu adalah lukisan. Lukisan juga dibuat. Ini pemilihan warnanya kalau saya pusing. Betul nggak sih Bu Tina? Iya. Tadi aja warnain gamelan aja pusing harus, ya. Apalagi kalau target yang mau diwarnai itu lebih tinggal garisan begini ya. Betul. Nih ada lukisannya, ini dia, tuh gambarnya vas dan bunga. Ini contoh-contoh yang memecahkan rekor dunia, World Guinness Book of Record, sebagai benda-benda miniatur terkecil sepanjang sejarah. Tepuk tangan dong! Dan usai jeda pariwara saya akan kembali dengan obrolan yang menarik, tidak kalah serunya dengan sahabat saya yaitu Pak Slamet dan Ibu Tina. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Michael Chandra. Luar biasa. Kasihan pilotnya. Ya, pilotnya belum Pak. Iya. Nanti pilotnya nyusul aja. Oh, ya, nyusul.